Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi. Hari ini saya mau melanjutkan tips berbisnis di Instagram, terutama di era pandemi, di mana kita dituntut untuk banyak bekerja di rumah, berbisnis di rumah, dan juga kita dituntut untuk mengonlinekan bisnis kita. Maka saya akan berbagi tips-tips bisnis di Instagram di era pandemi. Oke teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang dua hal yang penting ketika kita mau memilih username Instagram supaya Instagram kita followernya menjadi banyak dan bisnis kita jadi mudah ditemukan di internet. Yang pertama, ketika kita menentukan username Instagram kita itu, tips pertama adalah jangan menggunakan nama pribadi. Jadi misalnya saya nama Suaidi Bahtiar, maka saya nggak akan menggunakan nama Suaidi Bahtiar @suaidibahtiar untuk bisnis saya. Ya, jadi kalian yang ingin berbisnis di Instagram, menjadi selebgram, menjadi pebisnis di Instagram, mencari uang di Instagram, kalau bisa jangan menggunakan nama pribadi. Saya masih melihat banyak sekali orang yang jualan di Instagram tetapi menggunakan nama pribadi. Kekurangannya adalah ketika kita menggunakan nama pribadi, maka toko online kita, bisnis kita, jualan kita di Instagram sulit untuk ditemukan. Kecuali kalau kita adalah seorang artis ya, atau orang terkenal, tokoh misalnya. Kita politisi, kita artis, kita orang yang sudah dikenal secara nasional atau dalam sebuah wilayah kota, maka tidak apa-apa. Tapi kalau kita orang biasa, maka saran saya jangan menggunakan nama pribadi untuk jualan ya. Jadi untuk bisnis saran saya jangan. Apakah tidak boleh? Ya boleh-boleh saja, tetapi tentu energinya lebih besar untuk ditemukan Instagram kita di internet dan untuk kita mendapatkan banyak follower. Kemudian tips yang kedua adalah gunakan nama yang mencerminkan bisnis kalian. Jadi di mana bisnis kalian, apa jualan kalian, apa bisnis kalian, pakai nama itu, ditambahi dengan kata-kata ajaib, misalnya toko, misalnya grosir, misalnya pusat, dan lain sebagainya. Jadi di mana kita jualan, produk apa yang kita jual, bisnis kita bergerak di mana, ditambah dengan kata-kata ajaib. Saya kasih contoh. Beberapa hari yang lalu saya mengamati beberapa akun Instagram yang jualan barang bekas, atau di Instagram lebih banyak dikenal dengan Barkas. Jadi ini nama singkatan yang sudah dikenal, Barkas. Nah, ketika ada yang jualan barang bekas di Malang, maka nama Instagram yang paling pas adalah Barang Bekas Malang, Barang Bekas Indonesia, Barang Bekas Jakarta, Barang Bekas Surabaya, atau Pusat Barang Bekas. Saya barusan aja melihat akun barang antik. Nah, jadi jual barang antik, apa toko barang antik. Jadi kita kan ngeset tuh, kalau kita mau cari sesuatu di Instagram, di kolom search kita tulis barang antik, maka itu akan muncul nama Instagram barang antik. Ada toko barang antik, pusat barang antik, dan sebagainya. Kebayangkan kalau nama bisnis kita, nama username kita pakai nama pribadi, maka nama itu tidak menjual, sehingga kalau orang search tidak akan ketemu dan tidak akan nyantol, yang itu menyebabkan follower kita tidak banyak dan bisnis kita akan sulit untuk berjalan. Nah, bagaimana dengan akun admin kota? Nah, ini yang sering digunakan, biasanya pakai nama info Malang, info Malang Raya punya saya, info Surabaya, atau pakai nama lain, kata kuncinya misalnya explore Malang, explore Surabaya, jubel Malang, foto Malang, dokumentasi Malang, dan lain sebagainya. Itu kata-kata
yang bisa kita gunakan untuk username. Jadi ingat, yang kedua, kita menggunakan nama bisnis kita, bergerak di bidang apa, ditambahi kata kunci. Kemudian yang ketiga, saran saya jangan terlalu berlibet ya namanya ya, berlibet. Jangan terlalu rumit namanya. Usahakan sederhana, gampang dipahami, dan menjadi kata-kata yang memang ditulis oleh orang ketika mencari sesuatu. Kalau saya mau cari misalnya parfum, saya tinggal di Malang misalnya, saya mau cari parfum Arab di Malang, maka apa yang ditulis orang di Instagram? Orang akan ketik jual parfum Malang, toko parfum Malang, atau lebih fokus lagi parfum Malang. Maka nama-nama itu nama yang paling kuat untuk kita buat di username Instagram kita, parfum Malang, @parfum Malang, @toko parfum Malang, @jual parfum Malang, @grosir parfum Malang. Tapi memang resikonya rata-rata nama-nama yang bagus ini rata-rata sudah diambil biasanya, tapi belum tentu. Jadi silakan kalau kalian yang punya bisnis, silakan segera langsung ambilkan nama Instagramnya, daftarkan. Karena kalau kita mundur satu langkah, dua langkah, bisa jadi nama username-nya diambil oleh orang lain. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yang paling penting adalah jangan gunakan titik, underscore. Jadi disederhanakan sehingga nanti orang bisa lebih mudah untuk mencari bisnis kita di Instagram, yang membuat follower tambah banyak, dan kemudian bisnis kita lebih mudah dicari di Instagram. Teman-teman, itu tips untuk malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ayo mulai hari ini kita bisniskan, kita online-kan bisnis kita, salah satunya di Instagram. Ikuti terus channel saya, Suaidi Bahtiar, yang akan mengupas tips dan trik bisnis di Instagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.